Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Febianti dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 9. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang berita yang bertemakan narkoba di Indonesia dengan dalam kisaran waktu 2017 hingga 2021. Sementara itu, Saudara, selama 2 pekan terakhir Polres Blitar menangkap belasan pengedar narkoba jaringan lapas. Dari tangan para pelaku, polisi menyita ribuan pil double L serta belasan gram sabu. 13 pengedar narkoba antar kota ini ditangkap Satreskobra Polres Blitar selama 2 pekan terakhir. Para pelaku ini ditangkap setelah mengedarkan sabu dan pil double L di sejumlah daerah Kabupaten Blitar. Dari hasil penyelidikan polisi, sebagian besar pelaku merupakan pengedar narkoba jaringan lapas. Dari 13 tersangka, 1 diantaranya masih di bawah umur dan juga residivis kasus yang sama. Dari tangan pelaku, polisi menyita 11 gram sabu serta lebih dari 3.000 butir pil double L siap edar. Polisi juga menyita telepon genggam serta ratusan ribu uang sisa hasil kejahatan. Adapun barang bukti yang berhasil disita dari keseluruhan tersangka, totalnya adalah narkotika jenis sabu kurang lebih 11 gram, kemudian pil double L kurang lebih 3.200 butir, kemudian pil jenis dextro sejumlah 900 butir, serta alat hisap sabu, kemudian timbangan dan sejumlah uang hasil transaksi narkoba. Kini para tersangka terancam dijerat pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wilanto Sukarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Berdasarkan video yang telah saya tampilkan di slide sebelumnya, dalam video tersebut memberikan sebuah informasi mengenai pengedar narkoba yang berada di sejumlah kabupaten Blitar, Jawa Timur pada tanggal 1 Februari 2021. Para pengedar tersebut berjumlah 13 tersangka dan 1 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Serta anak tersebut termasuk residivis kasus yang sama. Para pelaku pengedar tersebut tertangkap oleh polisi dengan barang bukti berupa 11 gram sabu, 3.000 pil double L siap edar, dan ratusan pil dextro serta alat hisap sabu. Para pengedar tersebut berhasil ditangkap oleh polisi setelah mengedar sabu dan pil double L di sejumlah daerah-daerah Kabupaten Blitar. Dengan perilakunya tersebut, kini para pengedar akan dijerat hukuman penjara selama 15 tahun dengan sesuai undang-undang yang telah ditentukan. Apakah hukuman yang diberikan kepada pemerintah kepada para pelaku tersebut sudah sesuai? Sudah sesuai, karena pada berita tersebut telah dicantumkan bahwa polisi atau pemerintah menetapkan hukuman jerat dengan pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, maka akan dipidana penjara paling lama 15 tahun. Ada beberapa cara yang digunakan untuk para kaum remaja menghindari narkoba. Di antaranya, 1. Jangan pernah mencoba penggunaan narkoba. Yang kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Dan yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik, yaitu kita harus menghindari pergaulan bebas, pergaulan yang mengarah kita untuk ke perkara-perkara yang negatif. Dan yang keempat, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti belajar, mengaji, dan banyak.
Dan yang kelima, menolak dengan tegas ajakan untuk mengonsumsi narkotika atau minuman-minuman keras, alkohol, dan lain sebagainya. Yang keenam, memiliki pendirian yang teguh, yaitu kita tidak gampang terbujuk dengan kata-kata orang lain yang ingin seolah-olah mengajak kita ke pergaulan yang bebas atau ingin mengonsumsi hal-hal yang tidak diperbolehkan, seperti halnya mengonsumsi narkoba. Yang ketujuh, mendekatkan diri kepada keluarga, yaitu kita harus menambah sosialisasi diri kepada keluarga, teman sekitarnya, masyarakat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik, yaitu tidak melampiaskan diri dengan minum-minuman yang melanggar aturan dan norma sosial atau norma hukum, yaitu tidak mengonsumsi narkoba. Berdasarkan saran pemerintah yang sesuai dengan BNN, yaitu setiap penyalahgunaan narkotika untuk yang menggunakannya, ketentuan pidananya diatur ke dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berisi tentang narkotika. Di dalam pasal tersebut diatur bahwa bagi setiap penyalahgunaan narkotika diancam dengan penjara. Namun, dalam video yang telah saya tampilkan di slide sebelumnya, di situ terdapat pelaku yang berada di bawah umur. Dan menurut undang-undang yang telah dicantumkan, yaitu jika anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan. Proses penegakan hukum bagi anak di bawah umur dilaksanakan secara khusus dengan menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan juga pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian masalah atau perkara tindakan pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Ada 6 strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan atau penyelundupan narkoba yang berada di Indonesia. Di antaranya, 1. Melakukan operasi menutup celah penyelundupan narkoba. Yang kedua, pemberdayaan generasi muda secara lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, pengawasan dan pengoperasian bersama di lembaga permasyarakatan. Yang keempat, penguasaan lembaga rehabilitasi dengan secara lebih maksimal dan meningkatkan para petugas rehabilitasi untuk memberikan sebuah rehabilitasi yang terbaik bagi pengguna maupun yang lainnya. Yang kelima, upaya pemerintahan melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir, melakukan penguatan peraturan perundang-undangan yang berada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kurangnya kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.